Pentasian, kembali lagi di Pentas. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu seorang duta baca Jawa Barat serta teman-temanmu, ada Alena dan Farel. Di episode ini kita akan membahas tentang BSB. Apa itu BSB? Yuk kita tonton Pentas episode ini. Check this out. Oke, selamat malam Pentasian. Kembali lagi di Pentas. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Ada Kang Wafa, ya. Kemudian ada Alena sama Farel. Yuk, kita kenalan dulu deh sama Kang Wafa. Kira-kira Kang Wafa itu siapa? Dan kenapa diundang sama kita di Pentas hari ini? Yuk, silakan Kak. Halo, selamat malam Miss Renita, Alena dan juga Farel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Ridwanullah, biasa dipanggil Wafa. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI di IAIC Cipasung. Mungkin saat ini Miss Renita mengundang saya ke sini adalah sebagai perwakilan dari Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Jadi saya dianugerahi gelar Duta Baca Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu mungkin, Miss. Oke, luar biasa ya. Kita kedatangan tamu spesial nih, Duta Baca Jawa Barat. Nah, kita juga ada Alena nih sama Farel. Coba say hi dulu dong, Alena sama Farel sama teman-temannya. Ya, hai semuanya. Nama lengkapnya siapa? Oke, Miss. Jadi nama saya Alena Jenny Slim. Saya dari kelas 9A atau saya biasa dipanggil Alena sih sama semua orang. Oke. Satu lagi, Farel. Halo semuanya, nama saya Wilham Farel Manama Setiawan dari kelas 9A. Dipanggilnya Farel aja. Oke, Farel aja. Gini ya. Pakai aja tapi. Oke. Kesempatan hari ini di pentas kita yang episode ini, kita mau angkat topik yang cukup menarik. Ya, di bulan September ini kan kita tahu ya Hari Literasi Nasional ya. Kang Wafa, takutnya saya salah loh, Hari Literasi Nasional ya. Nah, kita ngangkat tema yaitu BSB. BSB itu bukan sekedar baca. Ya, kita tahu tiap orang ada yang suka baca, ada yang apa sih harus baca gitu kan, kenapa sih? Nah, dari survei juga ya, kita tahu bahwa katanya minat baca orang Indonesia itu masih rendah, katanya. Nah, kira-kira gimana nih pendapatnya Kang Wafa dulu deh selaku Duta Baca Jawa Barat, Kang, menanggapi hal itu, Kang? Baik, terima kasih Miss Renita. Memang agak ngeri ya mendengarnya ketika kita tahu bahwa minat baca di Indonesia itu rendah. Dan kita selalu dihakimi oleh dunia internasional, selalu aja ada di posisi terendah. Kadang saya juga pernah baca UNESCO menempatkan kita di posisi ke-60 dari 61 negara. Bayangin kita ranking kedua dari bawah. Mengerikan, mengenaskan, dan mengkhawatirkan sebetulnya ya. Terlepas dari indikator apa yang mereka gunakan untuk menilai minat baca, namun ya ini bisa menjadi satu bahan acuan untuk kita. Ini suara saya masuk, Miss? Masuk, Kang. Lancar, Kang. Masuk sekali, Kang. Oh ya. Mungkin ini dapat menjadi bahan acuan untuk kita dan motivasi untuk kita. Sehingga dunia internasional tidak memandang kita sebelah mata dalam hal literasi. Memang fakta di lapangan mengatakan bahwa kegemaran membaca orang Indonesia itu memang masih sangat rendah. Nah, tapi di kemajuan digital justru saya melihat ada yang beda lagi dari pandangan statistika tersebut, Miss. Kalau bagi saya sih minat baca orang Indonesia itu udah tinggi sebetulnya. Sekarang Cuma yang rendah itu memang daya baca. Oh, daya bacanya. Nah ya, jadi minat baca udah tinggi karena minat itu kan secara sederhana adalah keinginan seorang untuk membaca, gitu kan. Dalam konteks minat baca sekarang orang-orang sudah mau kok membaca. Nah, namun sayangnya daya baca kita itu masih rendah. Karena apa? Minat baca kita tinggi tuh ya karena hadirnya teknologi. Orang-orang sekarang lebih senang nih baca-baca status di WA, baca-baca status atau instastory di Instagram. Nah, itu masuknya sih kalau kata saya minat baca udah naik lah.
Tapi sayang daya baca masyarakat masih rendah, sehingga minat baca itu tidak berpengaruh pada intelektualitas masyarakat gitu. Sehingga apa yang dibaca itu ya hanya sebatas bacaan-bacaan yang sebetulnya kadang tidak meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat gitu. Jadi ya tetap aja kita tertinggal juga gitu kan. Berbeda lah gitu dengan orang-orang yang katakanlah mereka gemar membaca, itu orang daya bacanya tinggi, daya baca baik dari segi frekuensinya ataupun dari segi apa yang telah mereka baca gitu. Contohnya orang-orang seperti tokoh-tokoh nasional seperti Pak B.J. Habibie ya, bahkan mungkin membaca 4-8 jam per hari, dan lamanya membaca itu ya dia jadi memiliki kemampuan di atas rata-rata orang pada umumnya gitu. Nah di kita itu mungkin belum ada sekarang. Itu yang mungkin agak mengkhawatirkan juga sih. Tapi ya semoga fakta-fakta yang kita tahu di lapangan gitu, semoga bisa menjadi acuan ke depannya lagi untuk dapat meningkatkan selera membaca, seperti tema yang diangkat sekarang nih, malah ini menarik sekali. Jadi bukan sekedar membaca gitu, bukan hanya sebatas membaca secara secara lahiriah membaca gitu. Karena kalau hanya sebatas membaca ya membaca tweet, membaca SW juga itu membaca gitu kan kalau secara lahiriah. Tapi di dalam itu ya membaca adalah bagaimana kita bisa mengolah informasi, bagaimana kita bisa menyerap informasi, melindungi data kita, melek digital dan lain sebagainya. Jadi membaca itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih luas daripada hanya sebatas membaca teks saja. Gitu sih menurut saya. Oke, mantap banget nih Kang Wafa, penjelasan dari Kang Wafa, jelas banget. Jadi memang minatnya udah tinggi ya Kang, cuman daya untuk bacanya aja yang masih rendah. Iya. Ya Kang, yang bisa disimpulkan. Oke nih, di sini juga ada teman-teman ya, ada Alena sama Farel. Nah, Alena sama Farel itu kan kita tahu ya, kalian berdua tuh hobi banget baca. Jadi pas sebelum pandemi itu kan sering ke perpustakaan, sering baca buku ya, pinjam buku ya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Alena sama Farel seneng baca? Coba. Kalau saya senang baca itu karena udah dari kebiasaan waktu kecil. Misalnya itu orang tua saya dulu suka nyeritain buku favorit mereka, terus ceritanya bagaimana gitu dari awal sampai akhir kan. Jadi saya itu kalau sudah belajar baca langsung diajarin buat baca-baca buku. Nah semakin besar, semakin bertumbuh besar nih saya jadi mulai hobi membaca, dan buku-buku yang dibaca itu beragam sih Miss. Ada yang bukunya sedikit, ada yang bukunya tebal. Nah kalau sampai saat ini sih saya paling suka baca buku yang genrenya fiksi. Oh, genrenya fiksi ya, berarti dari yang paling fiksi sampai yang tebal, tapi tetap fiksi nomor 1 di hati. Oke. Kalau Farel gimana Farel? Kenapa? Iya, Miss. Iya. Kalau Farel, kenapa? Karena di rumah ada beberapa koleksi buku punya orang tua. Jadi kalau lagi nggak ada lagi ada waktu atau ada waktu senggang gitu, sering buka bukunya, terus dibaca kok rame banget, jadi dilanjutin aja sama dilanjutin ke buku-buku yang lainnya juga. Gitu, ya. Oke. Kalau Kang Wafa, Kang, kenapa Kang? Awal mulanya kenapa seneng baca gitu Kang? Awal mulanya Kang? Awal mulanya mungkin ya sama seperti adik-adik yang ada di sini ya. Tapi kalau saya punya pengalaman tersendiri nih kenapa suka baca. Saya tuh dulu kalau aku kecil, kalau pagi-pagi ya, kalau liburan sekolah suka diajak kayak ke Car Free Day gitu lah ya, kayak Car Free Day gitu. Kan banyak pedagang-pedagang tuh. Iya. Nah, saya tuh suka beli gorengan di pinggir jalan atau beli kupat tahu, nah, makanan favorit saya. Itu kan dibungkus pakai koran ya, atau pakai majalah anak kalau dulu tuh. Masih Bobo itu tahun 2006 ketika saya TK tuh masih banyaklah peminatnya gitu ya. Sehingga kalau saya beli gorengan tuh sebelum saya masuk TK ya, dulu sebelum saya masuk TK udah ada ketertarikan kayak saya tuh pengen baca-baca buku, baca-baca di koran gitu. Koran, jadi ketika ada bungkus gorengannya koran nih, saya baca gitu, sampai orang tua saya melihat mungkin ada ada kemauan saya untuk membaca. Nah saya tuh akhirnya dibeliin deh buku-buku cerita anak, buku-buku cerita rakyat, buku-buku dongeng gitu kan, buku-buku yang enak dibaca untuk anak-anak lah gitu. Jadi emang sepertinya
pengalaman saya, Alena dan Farel, mungkin kita suka membaca itu ya dari lingkungan terkecil, itu lingkungan keluarga maksudnya. Karena saya juga menemukan kesukaan membaca itu tidak di luar, maksudnya tapi dari dorongan orang tua gitu. Ya secara eksternal mungkin ya tadi karena saya sering suka jajan gitu kan, suka beli gorengan, ada bungkus gorengan saya baca gitu kan, walaupun belum ngerti isinya apa, tapi saya suka banget baca. Ditambah ya orang tua saya mendorong sekali gitu, sehingga mereka ngasih buku-buku bacaan, buku-buku anak gitu Miss mungkin. Oke, bagus-bagus sih pengalamannya ya. Jadi awal mulanya kenapa seneng baca itu karena memang dari lingkungan keluarganya yang mendukung dulu ya, dari mendorong. Dari tadi Alena, Farel suka ada orang tua buku terus dibacakan atau diminta yuk untuk baca ini. Kang Wafa juga sama, bermula dari suka jajan ya Kang Wafa baca-baca. Oke, dari yang bekas koran ya Kang ya, koran bekas ya Kang untuk bungkus makanannya ya kalau Kang Wafa. Ya, unik betul, Kang. betul. Oke, nah tadi kan Alena udah nyebutin nih genre favoritnya kan fiksi. Kenapa Alena senang buku fiksi? Emang apa sih bedanya sama non fiksi? Kenapa sih lebih seru fiksi? Nah, kalau saya lebih suka fiksi itu karena dari kecil ya faktor dari dulu juga sih Miss, kan yang dibacain orang tua sama yang saya punya di rumah kebanyakannya fiksi. Jadi otomatis dari kecil itu sukanya buku fiksi. Nah, selain itu kalau saya baca buku fiksi ngerasanya kayak enjoy aja gitu Miss, kayak kita itu terbawa masuk ke dalam bukunya, apalagi kalau misalnya ceritanya itu cerita dongeng atau cerita fantasi, saya paling suka Miss. Mantap. Seolah-olah terbawa ke suasana ceritanya gitu Alena ya? Ya Miss, jadi ikut ngebayangin atau ngerasain gitu Miss. Udah berapa buku yang kamu baca sebulan ini, Alena? Wah, kalau sebulan ini sih saya baru baca 2 buku karena buku fiksi yang saya baca ini tebal ya Miss, ada 8 jilid, jadinya cukup lama. Cukup lama, mantap banget nih Alena ya. Kalau Farel nih, tanyanya sama. Kira-kira genre apa yang kamu suka? Fiksi kah atau ada hal lain? Fiksi. Fiksi juga. Alasannya kenapa? Soalnya sama kayak Alena, jadi di rumah kebanyakan adanya buku fiksi. Terus kayak lebih tertarik buat baca aja buku fiksi. Soalnya kayak kadang-kadang ada buku fiksi yang relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Mungkin jadi ya lebih mengerti lah daripada buku-buku yang berat atau yang susah-susah dibaca. Banyak buku yang udah Farel baca berapa sih kalau boleh tahu dalam sebulan ini? Saya kayaknya sebulan ini baru baca 1 buku deh, 1 novel. 1 novel doang? Apalah, kalau Kang Wafa mah paling udah banyak buku yang dibaca ya Kang sebulan ini Kang. Sama genre favoritnya apa Kang? Soal genre mungkin ya sama sih ya, saya juga sama seperti semasa Farel dan Alena, dulu saya suka banget sama fiksi. Saya suka apalagi fiksi yang kayak Harry Potter, itu saya suka fiksi-fiksinya Dan Brown, itu saya suka juga tuh. Mungkin suka fiksi karena ya benar tadi kata Alena ya, imajinasi kita jadi meningkat gitu kan. Pikiran kita tuh jadi kayak, saya tuh pernah baca buku fiksi nih, pernah baca buku fiksi yang latarnya tuh Rusia. Uniknya latar tempatnya tuh Rusia ya. Dan saya membayangkan jalan-jalan di Singaparna adalah Rusia. Saking liarnya imajinasi ketika kita baca fiksi tuh kayak gitu. Jadi saya mikir di buku fiksi itu ada kalimat misalkan ya, kemudian dia pergi ke arah utara untuk mencari toko makanan, umpamanya kayak gitu ya. Saya tuh bayangin, mungkin jalan-jalan tuh kayak gini. Karena saya belum pernah ke Rusia gitu kan. Tapi ya itu yang jadi semangat ketika baca kayak gitu tuh. Saya jadi nyari, jalan ini tuh kayak gimana sih? Saya kadang googling gitu. Kalau ketemu jalan-jalan yang agak unik gitu kan, lokasinya saya kadang suka googling. Bener gak sih jalan ini tuh ada atau enggak gitu. Jadi emang saya suka fiksi dulu tuh kalau waktu seusia Alena, Farel, dan SMA juga suka fiksi. Namun emang kesini saya juga udah mulai belajar nih untuk baca-baca buku non fiksi gitu, karena mungkin
bicara kebutuhan ya, Miss. Nah, kalau saya mungkin sekarang udah kebutuhannya udah harus baca buku non fiksi gitu ya. Kalau non fiksi saya lebih suka ke kayak buku-buku tentang kajian-kajian komunikasi, kajian-kajian psikologi gitu ya. Saya suka lah gitu kan, saya tertarik. Itu mungkin genre ya, soal genre. Kalau soal buku yang saya baca 1 bulan terakhir ini, ada yang kalau yang udah tamat ya mungkin ada 2 setengah lagi. Nah, yang setengah ini belum tamat berarti ya. Kalau yang belum tamat emang banyak sih. Terus karena saya juga kan kalau baca nggak hanya baca buku aja. Kadang saya baca buku jurnal gitu kan. Nah, kalau jurnal memang beberapa jurnal sudah saya baca karena halamannya cuma paling 10 atau 15 halaman gitu kan. Tapi emang bahasanya kan yang rumit sekali. Nah, kadang berbenturan dengan aktivitas sehari-hari, jadi emang frekuensi jumlah buku yang dibaca juga belum sebanyak dulu waktu SMP. Mungkin kalau SMP apa yang saya pikirkan nggak ada lagi gitu kan. Kalau sekarang kan pikirannya sudah bercabang-cabang gitu kan. Iya Sudah kan. mikirin karir, sudah mikirin Segala masa depan mau macam. kayak gimana nih. Iya, abis lulus kuliah mau ngapain nih, udah mikir banyak hal seperti itu gitu. Jadi emang kesempatan untuk membaca semakin sempit dan saya nggak begitu banyak meluangkan waktu untuk fokus untuk membaca. Tapi ya alhamdulillah saya udah dapat beberapa buku yang bisa dibaca bulan ini. Gitu mungkin, Miss. Mantap nih. Saya kalah nih. Saya baca 1 buku aja belum tamat bulan ini nih. Sama sih genrenya Tapi sama. kadang saya juga gitu, Miss. Ada masanya, ya. Ada masanya 1 bulan tuh susah banget mau namatin 2 buku tuh susah. Ya mungkin emang semakin meningkat usia, semakin meningkat kebutuhan ya semakin susah juga kita menyempatkan untuk membaca. Iya. Apalagi mungkin kalau yang sudah menikah, sudah bekerja, itu saya rasa udah agak itu juga ya, semakin itu mungkin ya, Miss. Ya, karena tuntutan kerjaan lain kan banyak kan, biasa. Jadi ya, tentu. Iya, kalau genre sih memang sih, kalau saya juga masih sampai saat ini saya masih suka genre yang fiksi juga sih sama. Nggak tahu kenapa memang lebih enak untuk dibaca dan lebih lebih paham gitu alur ceritanya. Jadi kalau ke perpustakaan ya sama, nyarinya langsung buku-buku fiksi. Entah yang pengarangnya memang saya lebih senang Terelie ya, mungkin karena lebih enak untuk dibaca sih, lebih ringan kalau menurut saya Terelie. Tuh. Banyak judul-judulnya unik ya, Terelie tuh. Ya. Bumi, hujan, iya, pulang pergi gitu kan, itu pulang pergi 1 kata tapi itu bisa dibikin jadi 1 buku yang tebal banget ya, Miss. Luar biasa iya. itu. Tahu saya kayaknya Farel atau Alena deh pernah baca kan bukunya Terelie ya. Ya, Farel pernah baca yang mana tuh Farel? Ketika di sekolah. Kalau di sekolah bacanya pernah yang pulang sama pergi. Terus pernah baca yang si anak cahaya, kalau nggak salah judulnya. Iya, itu si anak-anak itu juga banyak jilid-jilidnya ya. Anak cahaya, anak apa ya? Sama yang tentang kamu. Oh, tentang kamu. Sama dong, juga pernah baca tentang kamu. Alena pernah baca yang Terelie nggak, Alena? Sekolah. Kalau yang Terelie saya kebetulan belum pernah baca sih, Miss. Jadi beda nih genrenya ya. Pengarang favoritnya mungkin beda-beda. Kalau Alena di sekolah waktu itu suka baca yang mana, Alena? Kalau saya di sekolah awalnya saya itu suka baca buku-buku fiksi yang dongeng, yang tentang kerajaan, tentang kerajaan hitam sama putih. Tapi ini tuh kayak tentang dongeng fiksi gitu. Kalau hitam kan sebetulnya kita itu kayak menganggap kalau yang simbol warna hitam itu jahat, padahal sebetulnya nggak juga sih. Sama terus saya juga suka ikut-ikutan teman, jadi saya mulai baca bukunya Risa Sarasvati yang tentang Senjakala sama Gerbang Danur itu. Mantap, ini lebih ke arah-arah fiksi horor ya, Risa Sarasvati. Keren. Iya, nah kan kita tahu ya tadi kan ada kesibukan kita masing-masing, atau kata Kang Wafa semakin usia semakin bertambah, mungkin kesibukan semakin banyak juga ya. Jadi kan salah satu tantangan kita buat yuk daya bacanya tingkatkan. Salah satunya mungkin kayak itu ya Kang ya. Ada waktu. Nah, dibuat teman-teman nih, Alena sama Farel, kira-kira apa dulu sih tantangannya dalam
membaca terutama untuk kok jadi malas baca, kok jadi kenapa kayak gini, tantangannya apa yang terdekat yang dirasakan Farel sama Alena? Kalau saya sih tantangan terbesar saya jadi malas buat baca itu ya tadi sih, karena yang pertama waktunya kurang bisa membagi waktu dengan baik. Jadi misalnya kalau hari itu sekolahnya sibuk sampai jam 2 terus ada les, saya jadi suka ngerasa capek atau nggak punya waktu buat baca buku. Tapi padahal nggak juga sih, saya juga suka scroll sosmed. Sebetulnya itu cuma alasan karena saya males sih tantangannya. Terus yang kedua, kalau misalnya baca buku selain fiksi, contohnya kayak non-fiksi atau bacaan yang berat-berat, kadang-kadang tuh suka ada bahasa yang sulit dipahami atau bahasa terlalu baku gitu. Terus kadang suka ada ungkapan-ungkapan atau majas yang saya jadi, wah ini apa ya artinya, jadi nggak ngerti, terus suka malas buat lanjut ke jilid atau ke halaman selanjutnya sih. Gitu ya. Kalau Alena baru tahu nih, kamu suka scroll medsos, kamu les-lesnya memang banyak banget les sama Alena. Sebetulnya nggak banyak gimana sih, maksimal juga 1 hari itu lesnya jumlahnya 2. Tapi kalau menurut saya nggak ada waktu, itu saya biasanya malas terus nyiptain alasan gitu. Padahal saya juga suka ngelakuin aktivitas yang lain sih. Oh ya, oke. Kalau Farel, apa nih Rel? Kalau misalnya bikin males baca buku tuh, kalau misalnya ada buku yang udah dari luarnya agak tebal, terus kelihatannya tuh kayak dari covernya juga udah, wah ini kayaknya susah dibacanya nih, berat bukunya. Nah terus kayak baca halaman awal-awalnya aja udah, wah ini kayaknya nggak usah dilanjut deh, udah nggak ngerti ceritanya, terus nggak tertarik gitu, jadi malas nggak dibaca lagi bukunya, ganti ke buku lain. Pernah ada nggak faktor penghambat di luar selain itu Farel? Misalkan gangguan, entah godaan untuk main game online misalkan lebih besar gitu? Iya gitu. Oke, kayaknya kalau Farel mah kalau udah nggak seru dari awal, udah nggak usah dilanjutin gitu ya Rel. Oke, kalau Kang Wafa sendiri nih Kang, tantangannya apa sih Kang? Selain waktu tadi Kang. Sama, saya juga tantangan terbesarnya males sih. Iya. Males dan kadang mencari alasan ya, 1001 alasan lah kadang kita bilang. Padahal dalam membaca itu sebetulnya bukan bagaimana mencari waktu luang sebetulnya membaca itu, tapi bagaimana meluangkan waktu. Gitu. Jadi bukan tentang bagaimana kita mencari waktu luang, tapi gimana caranya kita meluangkan waktu, karena ya membaca adalah kebutuhan sebetulnya gitu. Kalau bisa dikatakan itu kebutuhan seperti makan lah gitu. Kalau makan kan masuknya ke perut ya, kalau membaca artinya nutrisi untuk mata kita. Tantangan terbesar saya malas lah. Saya kadang merasa malas tuh karena kadang mungkin sama kayak Alena tadi atau Farel ya. Kadang kalau udah lelah nih, udah capek banget seharian full aktivitas atau kegiatan-kegiatan, sehingga kan kalau saya menerapkan prinsip 1 hari itu sebelum tidur itu ya harus baca minimal ya 15-20 menit lah gitu ya. Tapi ya kadang kalau kita udah lelah gitu kan, udah mata berkunang-kunang, itu udah susah banget diajak komprominya. Gitu. Jadi emang faktor yang bikin cuma ya merasa malas juga, dan saya rasa emang itu manusiawi sih. Manusiawi ketika kita malas melakukan satu hal, tapi jangan sampai malas yang berkepanjangan. Nah kalau malasnya udah berkepanjangan itu dia yang kurang wajar menurut saya, artinya emang udah hilang kebiasaannya gitu. Tapi kalau udah jadi habit, biasanya ya malas-malas dikit mah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting dia udah jadi habit aja, udah jadi kebiasaan. Nah selanjutnya juga saya tantangannya kalau hampir sama tadi kayak Farel nih. Kalau saya ada buku yang sulit banget dibaca nih, saya jadi gak mau baca gitu kadang. Walaupun kalau saya pribadi sih pada akhirnya keesokan harinya atau 2 hari 3 hari kemudian saya buka lagi buku itu, berusaha dipahami lagi gitu. Yang kemarin ditinggalin tuh berusaha dipahami lagi. Kadang di googling, bener ini maksudnya apa sih, bahasa yang ini buku fiksi tapi kayak bahasanya udah tinggi banget gitu. Ternyata mungkin kadang ini ternyata emang ini bukunya buku terjemahan gitu, sehingga emang ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang tepat menerjemahkan itu. Itu sih mungkin bukan faktor ini, mungkin lebih ke ya
tantangan dari diri sendiri lah gitu. Kadang ada merasa di titik itu jenuh atau mal lagi malas-malasnya baca, lagi pengennya tuh, kalau saya kan kalau tadi Farel lebih keganggu sama game online ya. Kalau saya kebetulan nggak suka game online, tapi saya suka film. Kadang saya keganggunya sama nonton film atau saya dengerin musik dan lain-lain. Atau saya tuh keganggunya sama ngumpul-ngumpul bareng teman-teman organisasi gitu. Nah, itu saya agak, ya itulah gangguan-gangguan kalau dari luar mah gitu. Iya, Kang. Oke, sama lah Kang, saya juga. Itu sih, kadang saya juga untuk memulai kembali habit baca itu cukup berat Kang buat saya. Kalau betul Alena sama Farel juga. Memang dulu tuh suka banget baca. Ya, satu buku tuh ya oke lah, kalau yang ringan bisa 1 hari atau 1 minggu paling untuk yang tebal. Cuma kesini, ya itu dia, karena mungkin faktor lain yang membuat banyak kerjaan yang harus dikerjakan, jadi membuat, ya itu dia kata Kang Wafa, meluangkan waktu untuk membacanya jadi sempit, jadi kurang. Akhirnya jadi ya udah, habitnya harus mulai lagi dari nol, dibangun lagi dari nol. Itu sih Kang, kalau saya sekarang sih itu yang saya rasain Kang. Cukup berat Kang buat saya untuk mulai lagi. Oke, kemudian kan tadi masing-masing ini punya buku favorit ya. Kalau boleh tahu, kita ceritain dong salah satu buku favoritnya teman-teman nih, Alena, Farel sama Kang Wafa. Istilahnya kayak ngeresensi dikit lah gitu kan. Kalau ceritanya tentang apa, terus value moralnya. Jadi apa sih yang bisa didapat dari cerita itu? Mau siapa dulu nih? Mau Kang Wafa dulu, mau Farel dulu, atau Alena dulu nih? Coba, mau siapa dulu? Mau Sweet Online? Mau siapa dulu nih? Boleh saya dulu deh ya. Oke, boleh Kang. Apa ini berarti salah satu buku yang kasusnya kalau saya dibilang, kalau ditanya buku favorit kadang susah banget jawabnya. Saking banyaknya, kadang ya, bingung juga nggak gitu juga sih. Kadang bingung juga, maksudnya kadang bingung menentukan mana sih sebenarnya buku favorit. Tapi saya mengatakan ini buku favorit karena bagi saya ini bisa menggugah semangat untuk belajar sih. Dulu itu saya waktu SMA lagi ada di fase saya tuh lebih suka eskul daripada belajar akademik gitu. Dulu tuh waktu SMA saya ngalamin kayak gitu. Ya, saya baca buku namanya Negeri 5 Menara, karyanya Afu Adi. Itu salah satu triloginya ya, Negeri 5 Menara itu. Yang buku terakhir itu kalau nggak salah Rantau Satu Muara. Nah, ini yang Negeri 5 Menaranya. Kan ada Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, dan Rantau Satu Muara. Itu kan triloginya. Saya baca Negeri 5 Menara ini menurut saya menggugah jiwa sekali, karena di sana menceritakan tentang perjalanan seorang siswa lah yang jauh-jauh menempuh pendidikan dari Padang, dari Sumatera sampai dia tuh ke Jawa. Karena saking cintanya dia akan ilmu gitu kan. Dan ini mungkin jadi pendorong juga untuk kita bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kalau kita selama ini mungkin tinggal di kampung halaman kita, belajar mungkin di Tasik ya, suatu saat boleh lah gitu kalau kita kuliah atau bekerja dan lain sebagainya, kita coba pengalaman baru di luar sana. Ternyata dunia ini begitu luas. Dan di sana di Negeri 5 Menara itu dikisahkan si Alif ini, yaitu tokoh utama itu yang orang Padang ini, bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan dia tuh di Gontor itu ya. Di Gontor dia bertemu dengan 5 orang yang frekuensinya sama. Dan akhirnya mereka karena frekuensinya sama, punya tujuan yang sama, visi yang sama untuk menuntut ilmu dan belajar. Kalau yang pepatah Arab itu kan menjada wajada gitu, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Jadi motivasi utama, sehingga mereka tuh sering ngumpul di bawah menara masjid ya, kalau di sini diceritakan. Di bawah menara masjid mereka sering kumpul, sering ngobrolin diskusi tentang masa depan, sampai akhirnya kegigihan mereka itu terwujud ketika mereka bisa kuliah di 5 benua yang berbeda-beda. Ada yang di benua Asia, ada yang mereka ke Afrika, ke Mesir, ada yang ke Inggris, benua Eropanya, ada yang ke Amerika, benua Amerikanya, dan ada yang ke Australia. Jadi mereka tuh sukses di 5 benua yang berbeda-beda, dan itu yang bikin value-nya wah banget. Ternyata benar gitu, apa yang
ketika kita punya cita-cita yang luhur gitu, punya tekad yang kuat, ditambah usaha yang matang, usaha yang maksimal, itu akan terwujud. Dan buku itu kalau saya rasa sih mengubah hidup saya kalau saya. Jadi kalau saya sering banget nyeritain buku ini ke orang-orang karena ya bagi saya itu buku mengubah hidup saya. Dari dulu saya itu ketika saya ada di fase lagi malas-malasnya belajar akademik gitu kan, lebih di sana saya berusaha, oh iya ya, saya bisa menyeimbangi dong gitu. Gak boleh saya terlalu terlena dengan kehidupan di luar kewajiban saya sebagai seorang pelajar yang harusnya belajar gitu. Ya artinya gimana mau menggapai cita-cita kan kalau misalkan kita nggak maksimal. Makanya buku itu emang saya sering rekomendasikan ke teman-teman saya yang lagi ya kayak hilang arah dan lain sebagainya, yang ingin membaca buku motivasi, saya suruh dia baca buku itu. Dan itu luar biasa sekali. Kelebihannya emang itu ya, kekurangannya mungkin apa ya? Kekurangannya sih mungkin dari segi, dan buku itu juga udah difilmkan juga ya. Dan emang itu udah keren banget lah pokoknya. Itu jadi buku yang saya suka. Dan kalau buku non fiksinya nih yang saya suka, ini kepanjangan nggak saya jawab? Gak apa-apa. Tadi sedikit lagi mungkin ya. Satu lagi nih, saya ingin cerita buku yang menarik dan ini buku non fiksi sih, buku biografi lebih tepatnya. Judulnya The True Life of Habibie gitu. Tentang perjalanan hidupnya B.J. Habibie. Dia orang Makassar tapi bisa sampai ke sampai bisa kuliah di Jerman. Saya tahu betul perjalanan kehidupan beliau sampai di Jerman penuh lika-liku dan lain sebagainya. Sampai di Jerman dia pernah ditawari untuk menjadi warga negara Jerman. Ya, betul. Ya, karena dia menemukan teori pesawat yang sampai dia disebut dengan Mr. Crack ya. Karena dia menemukan teori retakan pada pesawat, itulah intinya seperti itu mungkin ya teorinya. Dan dia ditawari untuk menjadi warga negara Jerman sampai masalah hak paten dan lain sebagainya, tapi dia saking kecintanya terhadap Indonesia, dia mempertahankan untuk menjadi warga negara Indonesia dan kembali pulang ke Indonesia. Itu bagi saya menarik banget sih. Jiwa nasionalisme seorang B.J. Habibie. Dia tuh cerdas secara kognitif, mungkin intelektualitasnya baik gitu, sosialnya tinggi, spiritualnya dia juga bagus gitu. Sebagai seorang muslim yang baik, dia taat beribadah gitu kan. Dan dia seorang negarawan yang kalau menurut saya luar biasa sekali gitu. Dan satu hal yang paling menarik itu kisah hidup B.J. Habibie, kesetiaannya terhadap Ainun lah. Ya, sudah sangat tahu sekali itu kan. Nah, iya itu. Itu menarik banget, itu apa ya? Kumpulan aspek-aspek kehidupan tuh kayak ada di sana gitu. Dan itu jadi salah satu buku yang favorit banget buat dibaca. Kalau biografinya emang banyak sih, biografi B.J. Habibie emang banyak, tapi yang itu saya baca biografinya judulnya The True Life of Habibie. Mungkin itu Miss, mohon maaf kalau kepanjangan nih. Enggak kok, kan kita pengen tahu nih buku favoritnya Kang Wafa apa gitu. Malah baru tahu yang negara ternyata ya 5 menara itu ya. Baru tahu, mungkin sempat difilmkan tapi karena nggak tahu awal muasalnya seperti apa Kang, jadi kadang di skip, nggak dilewat. Kalau B.J. Habibie difilmkan dan saya nonton kebetulan, jadi sedikit tahu alur ceritanya seperti apa. Orang yang suka baca orang yang suka baca sekaligus suka nonton itu kayaknya cocok banget gitu lah. Kayaknya banyak banget kan banyak banget novel-novel yang difilmkan kemudian diangkat ke layar lebar gitu. Iya. Cocok lah orang yang suka baca terus suka nonton film juga. Oke nih, tadi kan Kang Wafa nih udah cerita. Sekarang nih, mau Farel atau Alena dulu nih yang menceritakan kira-kira buku favoritnya siapa? Siapa dulu nih? Mau Farel dulu, mau Alena dulu? Alena dulu. Udah Alena dulu, open microphone, sok Alena. Gimana Alena? Jadi kalau buku favorit saya selama ini itu Pipi Langstrung. Sebenarnya banyak juga sih buku-buku yang bagus, tapi menurut saya yang paling fun atau yang enak dibaca itu judulnya Pipi Langstrung karya Astrid Lindgren. Ya mungkin ini buku dari luar negeri sih, tapi saya baca yang terjemahan Indonesia. Nah jadi Pipi Langstrung ini sejak kecil ibunya itu udah meninggal, dan kalau bapaknya itu kayaknya pergi kerja jauh dari negara tempat Pipi Langstrung tinggal. Jadi kan si Pipi ini hidupnya sendiri, tinggal sendiri, nggak ada orang tua atau adik kakak yang menemani. Nah dia juga cuma tinggal di satu desa dengan rumah yang kecil tapi cukup bagus sih. Nah dia di
di antara kekurangan atau kesepiannya Pipi Langstrum, kan kalau orang-orang biasa suka mengasihani diri sendiri atau ngerasa, aduh aku ini kesepian, lonely, gak punya teman. Nah tapi kalau Pipi Langstrum itu enggak, Miss. Jadi dia itu tetap ceria, terus selalu berpikiran positif, dan karena itu dia juga mendapat 2 sahabat, yaitu tetangganya sendiri. Nah, jadi di buku Pipi Langstrum ini juga nyeritain gimana tentang persahabatan Pipi sama kedua sahabatnya. Terus banyak yang kocak-kocak juga sih, Miss. Ada yang Pipi ngelawan dua perampok sekaligus, terus jalan di atas tali ngebantuin anak kecil dari kebakaran. Dan pokoknya pelajaran yang saya dapat dari membaca buku ini yaitu daripada mengasihani diri sendiri atau merasa struggle dengan kekurangan kita, lebih baik kita itu berpikiran optimis, positif, dan baik sama orang lain, Miss. Mantap banget. Bukunya kayaknya seru. Moral value-nya dapat banget ya di Alena. Karena buku favorit kamu ya. Jadi ya, Miss, moral kehidupannya tuh bisa langsung kamu dapetin dan kamu langsung terapkan sih sebetulnya secara tidak langsung, Alena. Ya kan? Ya. Kamu kebawa sama suasana fiksinya, si moral value-nya juga kan? Ya, Miss, apalagi yang bagian Pipi nyelamatin anak kecil dari kebakaran itu udah kata saya sih adegan itu hebat banget. Good. Keren loh, Alena bacaannya ternyata. Gak nyangka loh, Miss, buku favoritnya kamu. Kalau Farel nih, apa Farel? Nah, buku yang akhir-akhir ini saya sering baca, terus paling inget lah gitu. Jadi mungkin itu bisa dikategorikan pada favorit kali ya. Oke, iya. Ingat gitu ceritanya. Itu yang buku Terelia yang tentang kamu. Tentang kamu. Kenapa tentang kamu? Nah itu nggak tahu, menurut saya ya bukunya teh ramai banget, kayak dari awal kan nyeritain tentang Sriningsih yang meninggal di Paris. Nah itu tuh diinvestigasi kan dari asal muasal tempat tinggalnya, kayak dari Pulau Bungin gitu, mulai dari kehidupan anak kecil bernama Sriningsih itu yang baru lahir sampai ibunya meninggal, terus ada ibu tirinya, terus ayahnya menyusul meninggal juga, lalu ibu tirinya juga meninggal gara-gara kebakaran, dan akhirnya Sriningsih sampai dibawa ke Surakarta untuk sekolah, lalu berlanjut pada itu komunis PKI, dan akhirnya setelah selesai kuliah di sekolah di Surakarta, ya mulai melanjutkan hidupnya lagi di Jakarta, mulai investasi baru, meskipun dengan harta yang sedikit, dia tetap berusaha banget buat selalu berjuang gitu. Meskipun usahanya udah dibangun tinggi, terus hancur lagi, dibangun tinggi, hancur lagi, dibangun tinggi, hancur lagi, tapi nggak pernah menyerah. Sampai meskipun dia memiliki harta yang banyak gitu, tapi dia nggak mau pakai hartanya gitu. Meski dia pergi ke Inggris, memulai hidup yang baru lagi, bekerja lagi sebagai kayak supir bus gitu kan. Nah, meskipun dia sebenarnya kaya raya banget, tapi tetap mulai dari nol lagi, selalu berjuang dari awal, menjalani kehidupannya yang naik turun. Kalau misalnya udah naik pasti turun lagi, sampai akhirnya dia di Paris, pindahnya juga di Paris, nggak ke rumah mewah atau apa, kan ke panti ya. Nah, tapi setelah meninggal juga tetap aja ada orang yang ingin mengambil hartanya, kayak yang itu nyulik adiknya si Sriningsih yang waktu itu dikiranya meninggal. Nah jadi kayak kita belajar banget gitu dari Sriningsih itu, gimana kita harus tabah, kita harus selalu semangat, nggak putus asa meskipun hidup kita ya naik turun gitu, ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya susah, ada kalanya sukses. Ya kita belajar menjadi pribadi seperti Sriningsih itu. Mantap, bisa nyeritain buku tebal itu.
Miss juga pernah baca tentang kamu. Memang ceritanya memang menarik karena kita seolah dibawa jadi seorang detektif ya, Kori, tentang kamu. Sama sih salah satu buku favorit saya juga sama kayak Farel tentang kamu, karangannya Terelie gitu. Memang moral value-nya ya sama, kita harus struggle, harus tabah, bisa seperti sini tadi ya. Memang itu buku salah satu buku yang bisa saya tamatin baca karena dari part 1 ke part 2 dan part selanjutnya itu menarik dan bikin penasaran. Jadi karena penasaran itu, saya sampai tamat itu nggak sampai seminggu baca bukunya karena memang benar-benar terbawa suasana, terhanyut dalam suasananya di tentang kamu ini, karangannya Terelie ini. Nah disitulah titik pertama saya tahu ya, karena saya baca tuh rame ya. Nah itu gara-gara buku tentang kamu itu pertama kali lagi. Jadi pas masuk mulai bekerja lah, pertama kali pinjem bukunya itu di perpustakaan, kok seru banget gitu kan, Terelie gitu sih. Jadi penasaran saya nih. Penasaran ya Kang? Coba Kang, cari Kang bukunya Baca Terelie. lah ya. Iya, Saya belum baca yang itu. Itu seru Kang, itu seru. Sama satu lagi yang kau udah sepucuk angpau merah, itu juga seru menurut saya. Gak tahu kenapa ya, buku-buku yang genrenya karangan Terelie yang mungkin ringan ya untuk dibaca dan gampang dipahami gitu ya. Padahal kayaknya ngerasain juga deh, Terelie juga sama kayaknya, satu aliran. Oke nih, setelah berbincang-bincang cukup lama ini, kira-kira nih tips and triknya apa nih buat teman-temanmu supaya tetap daya bacanya atau minat bacanya tetap dijaga, dimotivasi itu ya, dijaga selama masa pandemi sih, terutama sekarang kan karena ke perpustakaan sekarang kalau ke sekolah susah gitu ya kan, paling mengandalkan Wattpad atau sekarang kan ada aplikasi di sekolah ya. Kira-kira tips and triknya apa nih? Mau dari apa dulu nih? Dari Farel, akhirnya Kang Wafa dulu. Supaya meningkatkan atau menjaga minat baca mungkin, atau punya tips and trick supaya fokus dalam membaca itu, kira gimana? Mau siapa dulu nih? Oh, Alena dulu, boleh. Kita udah di kelas ya, rebutan. Alena dulu. Iya, Miss. Nggak rebutan kok. Jadi kalau tips and trick dari saya untuk tetap konsisten atau fokus baca, yaitu yang pertama, kita itu ya kata Kang Wafa tadi sih, kita harus bisa meluangkan waktu daripada nyari waktu luang. Nah terus kita juga harus niat benar-benar gitu, atau nggak bikin to-do list kayak misalnya besok hari Sabtu baca dari jam 8 sampai setengah 9, halaman berapa sampai berapa. Jadi benar-benar terstruktur gitu rencana kita. Tapi harus benar-benar dijalanin sih ya, jangan nulis doang baca. Tapi Alena dijalanin sih, Miss. Mantap, dijalanin. Sudah berjalan selama berapa lama? Konsistensinya loh. Waktu itu sih sempat seminggu lebih sih, hampir 2 minggu. Tapi kan gara-gara banyak tugas, banyak proyek, suka jadi tergeser jadwalnya, Miss, tergantikan sama proyek-proyek atau tugas-tugas. Nah terus yang kedua, kalau misalnya kita ngerasa baca buku non-fiksi atau fiksi yang berat itu sulit dipahami ya kata-katanya, atau kita nggak enjoy, ya kita harus mulai membaca buku dari genre yang ringan-ringan dulu. Kalau kita itu udah senang gitu dan udah ngerti banget sama genre yang ringan-ringan, ya kita bisa maju atau lanjut ke tahap yang lebih berat. Mantap nih, bikin to-do list, terus meluangkan waktu. Kita teringat jadi satu kata Kang Wafa, meluangkan waktu untuk baca. Oke, sekarang Farel, gimana nih Rel? Kalau dari Farel. Jadi kalau menurut saya mah ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Kalau misalnya baca buku itu suka sering terdistraksi gitu sama HP. Kalau ada notif atau tiba-tiba ada notif yang teman ngajak main gitu. Atau kan notif GCR gitu kan, tugas jangan lupa gitu kan. Terus baru tugas belum. Terus gimana Rel? Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya mau serius baca gitu, udah kan tadi kayak luangin waktu. Nah terus kalau bisa jangan terlalu ngeliat HP terus gitu. Soalnya kalau misalnya baca buku gitu ngeliat sebentar ngeliat HP, nanti nggak beres-beres, akhirnya lupa aja.
nggak dibaca terus tiba-tiba udah nggak ada waktu lagi. Kalau misalkan baca di Wattpad, lihat dari HP dong. Nah kalau bacanya di Wattpad gitu, Iya. Ya terpaksa ya harus menerima notif di silent gitu. Ya benar, di silent ya, jadi kita bisa fokus ke Wattpad. Ih, mantep banget nih para Amalena. Kalau dari Kang Wafa nih, gimana Kang? Sebenarnya udah mewakili ya. Jadi keren dari Alena, dari Farah juga udah mewakili. Karena emang itu yang dirasakan kita kan. Pertama kalau dari kata Alena tadi, mungkin kita masih inkonsistensi ya, masih gak konsisten. Caranya ya belajar to the list tadi. Kalau kata Farel, kita tuh masih sering terdistraksi nih sama sesuatu ya gangguan-gangguan dari luar, terutama handphone ya. Kalau kata Farel tadi, hindari distraksi tersebut. Jadi mungkin kalau tips dari saya itu mulai dari sekarang sih kalau kata saya ya. Dan jadikan membaca itu sebagai sebuah rasa ya. Rasa. Jadikan membaca bukannya sebatas kita baca tekstual saja, tapi jadikan itu sebagai sebuah rasa. Dan yang paling penting adalah jadikan membaca itu kebutuhan primer kalau saya. Jadikan membaca itu sebagai sebuah kebutuhan. Artinya kalau kita nggak baca tuh jadi kayak kita nggak makan gitu. Jadi kita haus banget gitu akan ilmu, akan pengetahuan. Jadi itu kalau kita menjadikan membaca sebagai kebutuhan. Dan mungkin terlebih di masa pandemi kayak gini nih ya, ada banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita membaca. Ya meskipun benar tadi kata Farel ya, kalau kita pakai handphone tuh kayaknya bacanya cuma 5 menit. Nah, sisanya scrolling Instagram atau Twitter ya sisanya tuh. Tapi saya sekaligus promosi nih, kita juga punya loh perpustakaan digital. Indonesia sekarang udah punya iPusnas namanya ya, barangkali udah pada tahu nih teman-teman. Nah, bisa di-download di Play Store atau App Store, namanya iPusnas ya. iPusnas. Nah, itu tuh koleksi buku perpustakaan nasional, banyak banget di sana buku-bukunya. Ya memang mungkin nggak selengkap, belum sampai selengkap di perpustakaan nasional aslinya di sana, tapi paling tidak itu bisa membantu kalau kata saya. Saya juga sering minjem di sana. Itu enaknya tuh kayak gini, kita nggak ngedownload buku yang kita itu, jadi si bukunya itu nggak langsung kita download, kita miliki gitu, nggak. Tapi kayak sistemnya minjem. Jadi buku itu akan bisa dibaca selama 3 hari. Jadi batasnya cuma 3 hari. Nanti bisa minjem lagi untuk diperpanjang. Jadi sistemnya kayak minjem. Jadi si buku itu cuma tersedia misalkan cuma ada 5 eksemplar. Kalau udah 5 ada 5 akun yang minjem ya kita nggak bisa minjem. Tapi kalau misalkan lagi kebetulan kosong nggak ada yang minjem, kita bisa minjem. Tapi waktunya 3 hari Kak. Seminggu 3 hari ya. 3 sampai 7 hari kalau nggak salah, antara 3 hari sampai 7 hari ya. Pokoknya nggak sampai sebulan gitu kita pinjamnya. Dan itu nanti akan otomatis hilang gitu, akan otomatis hilang dari aplikasinya gitu. Jadi itu bisa digunakan tuh. Jadi Indonesia sebetulnya udah dari segi itu sih udah mulai mau memperbaiki fasilitasnya ada ya, meskipun belum bisa maksimal. Jadi mudah-mudahan ini bisa menghilangkan stigma internasional tentang kita jadi negara yang minim banget minat bacanya. Ada juga Provinsi Jawa Barat juga punya nih Candil namanya ya. Candil, ingetnya makanan ya, kan Candil. Makanan ya. Maca Dina Library Digital. Itu aplikasi juga sama bentuknya. Isinya juga sama buku-buku yang bisa kita pinjam. Intinya banyak lah ya, kalau zaman sekarang itu kita nggak bisa pergi ke perpustakaan juga banyak. Ada Z Library gitu kan. Ada One Research dan lain sebagainya ya. Tapi kalau memang untuk novel-novel sih belum banyak dipublikasikan di aplikasi-aplikasi digital aja. Itu mungkin sekilas tentang pandemi masa sekarang ya yang sedang terjadi, supaya kita nggak berhenti membaca ya, kita nggak bisa nyari alasan lah ya. Jadi yang terpenting itu sih kalau menurut saya, jadikan membaca itu sebagai sebuah kebutuhan ya. Caranya pertama kalau kata Alena, ini melengkapi yang Alena dan Farel aja ya. Kalau kata Alena gimana caranya supaya membaca bisa jadi kebutuhan. Satu, tadi kata Alena kan kita harus to the list ya, coba to the list supaya bisa konsisten dalam membaca. Kemudian kalau kata Farel, kita harus hindari distraksi. Tambahannya mungkin ya selain kita meluangkan waktu juga
kita harus belajar mencari tempat yang nyaman untuk membaca. Gitu. Cari tempat yang nyaman untuk membaca. Kalau lihat background Alena tuh kan ya, enak banget ya kalau baca di pantai gitu ya. Ya kayak gitu, sebetulnya enak. Nah itu kalau kata Najwa Shihab nih, saya mengutip Najwa Shihab, untuk kamu suka membaca itu cukup kamu mencintai satu. Wah, langsung ganti nih backgroundnya. mohon maaf. Bagus loh, saya suka senja tuh. Anak senja, Kang. Iya benar. Kalau kata Najwa Shihab itu ya, untuk kamu suka baca itu cukup mencintai satu buku saja. Dan temukan buku itu sekarang. Gitu. Jadi kalau kata Alena tadi, kalau kita nggak suka baca non fiksi ya udah baca aja yang fiksi. Gitu. Yang penting kalau kata Miss Renita tadi ada moral value-nya gitu. Ada nilai yang bisa kita ambil. Ya betul. Sekalipun dari komik misalkan, kalau misalkan emang kita sukanya baca komik, kalau memang komik itu punya nilai-nilai kehidupan, why not? Iya. Kenapa tidak? Baca aja, yang penting kita mau baca. Jangan sampai seharian itu kita sama sekali nggak baca. Kalaupun kita baca cuma baca chat di WA, baca grup kelas, baca SW, udah gitu aja. Ya, bagi chat itu dari si doi gitu kan. Nah, ya. Anak-anak zaman sekarang kan udah pada hebat-hebat ya, udah pada. Iya kan. Orang tua udah pada nggak tahu aja nih sekarang. Makanya gitu ya, daripada nah itu kan kalau kayak gitu moral value-nya nanti berkurang atau bahkan nggak ada sama sekali faedahnya gitu kan buat kita. Nggak bisa nambah nutrisi buat otak, apa gunanya gitu kan. Jadi ya bacalah apa yang memang kamu suka baca. Cukup satu buku aja. Dan biasanya nih orang kalau udah baca satu buku, kemudian buku itu menarik, buku itu menyenangkan, dia akan ketagihan. Ya. Sebagai tadi kata Miss Renita ya, tadi suka baca Relie. Oh ternyata baca tuh gini. Nah itu akan timbul kesan positif tentang dunia baca. Itu biasanya. Makanya dari sekarang temukan buku itu yang kamu suka. Apapun itu, yang penting kamu suka baca. Setuju banget, Kang. Setuju banget. Ih keren nih Kang Wafa, Alena sama Farel. Ih keren. Saya jadi insecure. Asik gak sih? Harus belajar lagi. Saya lebih insecure lagi fotonya, Mas. Masa sih, Kang? Lebih insecure lagi nih, orang-orang hebat nih, keren. Orang-orang yang tidak mencari waktu luang, tapi memang meluangkan waktu untuk membaca. Keren. Quote-nya, haruslah meluangkan waktu untuk membaca. Jangan menyisakan waktu untuk membaca. Keren nih Kang Wafa nih. Ya. Alena juga sama Farel. Keren loh kalian beneran. Nah, Kang, sebagai duta baca nih Kang, apa sih harapannya Kang Wafa untuk anak-anak sekarang, generasi milenial, anak zaman now, Kang? Terutama dalam hal membaca. Harapannya sih, karena saya juga anak milenial sebetulnya. Oh iya, kita Kang. Mungkin nih ya, kita juga milenial. Anak kalau kelas Alena, Farel itu udah generasi Z mungkin ya. Iya sih. Udah generasi yang lahir dari gadget. Boxnya lahirnya udah ada gadget lah gitu, bukan lahir dari gadget. Harapannya sih kalau buat saya anak-anak sekarang itu bisa bisa menjadikan tokoh-tokoh besar kita sebagai teladan. Bagaimana dulu Bung Karno, bagaimana dulu Bung Hatta, bagaimana dulu Sultan Syahrir, Hajar Dewantara, mereka bisa memerdekakan Indonesia itu dari membaca, kalau kata saya, dari membaca. Yakinlah kalau Soekarno nggak suka baca, saya yakin Indonesia akan tertinggal merdeka. Tapi karena Soekarno suka baca, dia baca-baca buku pergerakan, akhirnya dia bisa memerdekakan Indonesia. Dan dari sana kita bisa belajar bahwa dari membaca itu bisa mengubah dunia. Saya yakin itu, dari membaca kita bisa mengubah dunia. Sebelum jauh kita mengubah dunia, membaca akan mengubah diri kita sendiri. Pasti itu. Ya, pasti itu. Jadi harapannya ya buat anak-anak zaman sekarang nih, zaman now yang udah kental banget dengan gadget. Sekarang Farel dan Alena kalau mau ke Eropa nggak perlu jauh-jauh ke Eropa. Sebenarnya sekarang udah banyak fitur-fitur yang kayak lihat Menara Eiffel tapi 3D gitu kan, ada 3D ya, ada yang ada 3 dimensi kayak gitu. Sekarang udah banyak kan kecanggihan. Jadi artinya dunia itu sekarang udah ada dalam genggaman. Nah, ketika dunia itu udah ada dalam genggaman, maka kita bisa menguasainya.
kita harus bisa menguasai perkembangan zaman. Jangan sampai kita dikuasai oleh perkembangan zaman. Akhirnya yang terjadi adalah kita seperti sekarang banyak sekali anak-anak yang kecanduan game online gitu kan, suka menyebarkan berita-berita hoax. Iya, itu betul. ngeri banget gitu kan. Apalagi sampai ada yang dalam tanda kutip konten-konten yang disukai itu konten-konten pornografi, narkotika dan lain sebagainya. Itu ngeri sekali. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggenggam dunia. Mereka digenggam oleh dunia. Balik Mereka ya, bisa. Kak, Dan kuncinya untuk bisa menggenggam dunia adalah membaca. Karena dengan membaca kita akan bisa mengenal dunia. Jadi untuk pesan untuk diri saya pribadi mungkin ini sebenarnya saya bicara kayak gini tuh pesan buat saya pribadi dan khusus umumnya bukan untuk Farel dan Alena dan teman-teman yang lainnya yang mendengarkan forum ini ya. Semoga kita bisa bangkit bersama-sama, memperbaiki diri, mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi dengan membaca. Harapannya sih Indonesia nanti tidak dijustifikasi lagi sebagai negara, tidak dijudge lagi sebagai negara yang bodoh, ketinggalan membacanya. Padahal kita negara kaya loh. Kita negara budaya, kita negara yang aksaranya luar biasa. Bayangin kita ada aksara Sunda, aksara Jawa. Belum kita suku-suku yang lain punya budaya-budaya yang luas. Bahasa kita ada banyak banget. Itu kita bangsa berbudaya loh. Gengsi lah gitu kan kalau kita sebagai bangsa berbudaya, kemudian kita dijudge oleh dunia internasional, kita hanya sebatas negara konsumen saja. Masyarakatnya yang nggak suka baca. Makanya dimulai dari sekarang. Ayo kita bangkitkan lagi semangat untuk membaca, semangat mengubah dunia, semangat menggenggam dunia. Itu mungkin dari saya, Miss. Keren nih Kang Wafa nih. Kasih reaksi dulu dong buat Kang Wafa, applause gitu atau apa buat Alena atau Farel. Keren loh Kang Wafa. Terima kasih. Harapan dari seorang duta baca Jawa Barat. Dari Alena atau Farel nih, ada nggak sih harapan atau pesanmu buat teman-teman kelas 9 atau teman-temanmu di luar sana? Ada nggak dari Alena atau Farel? Kalau dari saya sih pesan atau harapan saya kita itu lebih membudayakan membaca daripada scroll IG, scroll TikTok atau ngepost konten yang juga Terus gitu apalah itu pokoknya daripada menghabiskan waktu buat yang kayak gitu sih mending baca buku, karena kan seperti yang kita tahu buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalau misalnya kita baca buku otomatis otak kita juga semakin cerdas dan semakin cepat paham gitu akan sesuatu. Nah itu sih Miss. Sama kan kalau misalnya kita baca buku, terutama buku yang beragam dan gak cuma satu buku sih, tapi banyak. Jadi kita itu bisa mendapatkan pengetahuan atau kompetensi yang tidak kita dapatkan dari sekolah. Jadi kita tuh semakin cerdas dan masa depan jadi semakin cerah sih semoga. Masa depan cemerlang, meraih masa depan yang gemilang, asik. Mantap Alena, mantap. Good. Farel, seorang Farel, gimana Farel? Rajin-rajin lah baca buku. Toh baca buku juga nggak bikin rugi gitu kan, kita nggak buang-buang waktu buat hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau kita baca kan jadi melakukan kegiatan yang jauh lebih produktif lah daripada kegiatan-kegiatan lain, kayak daripada main game terus, daripada mendingan kita baca buku gitu, memperluas wawasan kita gitu sih. Keren deh kalian loh. Kasih loh plus buat Alena, buat Farel, buat Kang Wafa. Keren loh, kalian punya harapan yang luar biasa terutama di dunia baca keren banget sih kalian. Gak nyangka loh bisa sharing sejauh ini, ngulik tentang bukan sekedar baca ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Wafa harapkan, apa yang Farel, Alena harapkan, setidaknya yuk teman-teman mulai budayakan kembali baca. Nggak salah kok tadi dari kata Kang Wafa, Alena sama Farel, kurang lebih baca tuh nggak rugi loh. Baca itu sesuatu hal yang produktif ya. Dalam masa-masa pandemi seperti ini daripada gabut nggak ada kerjaan, malah oke lah ada suatu saat kita untuk istirahat, untuk mager pengen lihat media sosial, tapi luangkan waktu lah untuk baca bukumu ya. Sekarang juga tadi kan Kang Wafa bilang ada perpustakaan nasional, juga ada digital. Kebetulan sekolah juga ada perpustakaan digitalnya juga Kang Wafa sekarang. Diaktifin tuh ya, yang digital library tuh. Lumayan kan di sana
Teman-teman bisa baca buku juga sama. Nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan atau beli buku dulu. Udah ada di handphonenya teman-teman. Mungkin itu sih yang bisa kita ulik ya, kita diskusikan, kita sharingkan di pentas kali ini tentang bukan sekedar baca. Mudah-mudahan teman-teman yang stay tune lihat podcast ini entah di YouTube atau di Spotify bisa termotivasi nih tentang minat bacanya lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan di malam hari ini. Terima kasih sekali untuk Kang Wafa, untuk Alena, untuk Farel atas waktunya. Maaf nih ya, diganggu aktivitasnya. Maaf juga kalau misalkan selama ini, sama forum ini ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Kang Wafa, Alena, sama Farel. Keren sih kalian semua. Oke. Makasih, Miss. Terima kasih Ya. semuanya Kang Ya, Wafa, Alena. Alena, Makasih, sama Kang. Farel. Iya, mudah-mudahan Terima kita kasih, Kang. mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Amin. Terima kasih Pentasian semuanya atas perhatiannya. Ketemu lagi di pentas episode selanjutnya. See you, bye-bye.